Mbak No, dalam kehidupan ini kira-kira seberapa penting sih kita belajar tasawuf itu supaya kemudian naik level bisa membersihkan hati dan yang lebih penting eh, apa tuh namanya kita paham hakikat manusia diciptakan itu untuk apa supaya kemudian nanti ketika kita meninggal itu bisa kembali kepadanya gitu. Kira-kira bagaimana Mbak No? Memang sangat penting sekali, tapi pentingnya itu bukan kita harus belajar bertasawuf, apapun itu bentuknya. Yang paling penting adalah kita bentuk kerukunan antar manusia, antar umat. Soal tasawuf, soal itu mengikuti aja. Mengikuti aja. Kalau kita terfokus pada satu tujuan ke arah tasawuf, ke arah apapun itu seakan-akan kita mengatur takdir kita, bukan Allah yang mengatur takdir kita. Semua itu mengikuti aja. Mari kita kembalikan ke sejarah sebelum agama masuk ke Indonesia, masuk ke Jawa. Kita itu saudara satu, berketuhanan yang Maha Esa. Kita terpecah karena agama-agama yang masuk ke tanah kita dan akhirnya mempecah belah kita dengan ideologi-ideologi agama. Tapi jujur kita tidak mau dihilangkan dari berketuhanan. Maka kita kembalikan ke yang ditembangkan oleh Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu asli wali jaga ketuhanan yang Maha Esa. Kita kembalikan, kita awalnya satu. Jadi kita saudara empat, panjer satu. Dulur papat, panjer siji. Itu kita kembalikan. Kita boleh berbeda agama, mari kita satukan ke ketuhanan yang Maha Esa. Kita hidup rukun. Kita hidup rukun dengan jalur kita masing-masing. Yang penting tetap memegang ketuhanan yang Maha Esa. Kita bela NKRI, jangan dipecah belah NKRI ini dengan ideologi yang dari luar, bukan asli kita. Kita kembali ke asli kita, orang Jawa yang rukun damai. Kita itu keracunan dari budaya-budaya luar sehingga kita terpecah belah. Mari bersatu kembali. Mari bersatu kembali. Mari bersama-sama kita bisa berkumpul, bermusyawarah untuk mempersatukan Indonesia kembali dengan membuang semua ideologi sampah-sampah dari luar negeri. Kita ambil sarinya. Memang tidak salah kalau Al-Quran masuk ke Indonesia, tapi kita ambil sarinya. Di situ Al-Quran mengajak kita berketuhanan, bukan beragama. Makanya dalam Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu. Amanu itu, iman itu berketuhanan, bukan beragama. Kecuali kalau ya ayyuhalladzina aslamu, itu berarti Quran untuk agama, bukan. Quran itu untuk berketuhanan. Makanya dalam Al-Quran sesungguhnya jelas orang iman, orang Yahudi, orang Nasrani, bahkan orang-orang yang tidak mengetahui apapun, tahunya ya bekerja itu masih bisa mendapatkan keselamatan dari Allah. Jangan pernah minder untuk ke Allah. Jangan pernah putus asa untuk menuju Allah. Kita semua warga Indonesia berhak diselamatkan oleh Allah. Kita wujudkan. NKRI kita pertahankan.
Jangan mudah terkecoh, tertipu dengan label agama. Kita jangan sampai mau dimanfaatkan untuk orang-orang yang berkepentingan dengan agama. Kita orang Indonesia harus punya pendirian. Allah tidak pernah minta dibantu. Rasulullah tidak pernah berperang menyebarkan agama, membela agama, tidak. Rasulullah hanya membela para sahabat dari serangan orang-orang yang membahayakan sahabat. Kalau memang kaum itu tidak membahayakan sahabat, Rasulullah nggak pernah memerangi. Mana ada Rasulullah perang untuk menyebarkan, memaksa orang untuk iman, untuk Islam, enggak. Rasulullah hanya mengajak iman. Kita kembalikan ideologi Jawa kita. Iya. Jangan terpengaruh oleh racun-racun dari luar yang membawa agama. Berarti kita harus menyudahi klaim-klaim kebenaran hanya ada satu agama yang benar dan lain sebagainya. Itu harus Mbak, kita harus pikir lebih luas, tidak sempit begitu ya. Quran itu rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk semua orang, semua manusia. Kita buka mata hati kita. Kita buka mata hati kita, mana ada Quran itu menyuruh orang beragama. Quran itu menyuruh untuk berketuhanan. Kita buka, mana ayatnya? Kalau Quran itu untuk orang Islam, untuk orang yang berketuhanan. Itu aja. Mbah No, kalau kita melihat sejarah ya, ada yang namanya Bal'am dan Barsiso gitu kan. Kisahnya Bal'am dan Barsiso itu kan paradoks dengan atau bertentangan atau berbanding terbalik dengan kisah seorang pelacur yang memberikan minum kepada seekor anjing di padang pasir gitu. Iya. Pelajaran hidup apa yang bisa kita ambil? Barsiso mengakui kepandaiannya, mengakui kealimannya, ibadahnya, sehingga mudah sekali terkecoh oleh iblis. Di situ iblis menyerupai manusia. Bertamu pada Barsiso. Nah, Barsiso biasanya sholatnya kuat, misalnya 50 rakaat. Iblis memang nggak punya lelah, 100 rakaat. Barsiso kuat puasa 4 bulan, iblis kuat 1 tahun. Iblis selalu mengungguli ibadahnya Barsiso. Berhubung Barsiso merasa selama ini tidak ada orang yang bisa membandingi ibadahnya, nggak terima. Di situ dia baru berguru pada iblis. Pelan-pelan dibelokkan imannya ke iblis, karena masih bukan memandang Allah tapi memandang dirinya. Karena awalnya percaya diri, tidak percaya Allah. Nah, disitulah mulai iblis memasukkan tipu muslihatnya. Berkata dia kepada Barsiso, kalau memang kamu ingin kuat seperti saya, kamu harus pernah keingkaran dulu. Loh, caranya, kamu harus berani berzina. Oh, kalau berzina nggak mau saya. Gimana kalau minum aja? Minum alkohol dulu baru berzina ya? Minum aja, nggak usah berzina, nggak apa-apa. 1 aja kemaksiatan, kamu nanti bisa seperti saya. Nah, disitulah Barsiso, oh ya minum aja nggak apa-apa. Itu kan mabuk saya. Kalau berzina, kalau mabuk bisa bersembunyi, kalau berzina nanti ketahuan orang. Akhirnya disitulah yang terakhir kayaknya membunuh ya Pak ya? Iya, Barsiso mulai mau mabuk. Di saat mabuk teler nggak sadar, iblis menyuguhkan seorang wanita, terjadilah perzinaan. Akhirnya diadili oleh umat kaumnya.
Barseso. Suaminya datang, nggak terima, dibunuh sekalian gitu. 3 dosa sekaligus itu gitu ya, masih berzina, masih belum kafir. Di saat mau diadili oleh masyarakat, di situ Barseso minta bantuan pada iblis yang menyerupai manusia. Dia datang, iblis, ini gimana, ini saya sudah terancam nyawa saya, gimana kalau mati ini? Allah itu dua. Berhubung Barseso memang percaya diri, tidak percaya Allah, yang penting hidupnya selamat, bukan yakin yang Allah yang menyelamatkan, mau. Dia berkata, ya saya mau, Allah itu dua. Ditusuklah dia, Barseso, mati dalam keadaan kafir. Beda dengan pelacur tadi. Pelacur sadar yang mentakdir dia menjadi pelacur itu Allah, bukan kemauannya. Sebenarnya dia sendiri nggak ingin, ya. Sadar inilah takdir dan ya Allah, saya terima sampai mati pun kamu jadikan pelacur, saya terima ya Allah. Torikotnya dia ya jadi pelacur itu tadi. Allah menghidupi dia dari jadi pelacur. Sadar. Jadi ke Allah tidak harus baik, tidak harus buruk. Sadarlah. Keburukan yang dilakukan menurut manusia itu sudah jatah dari Allah. Dia tidak mampu menghindari. Biar Allah yang merubah. Kalaupun Allah tidak merubah dia sampai mati jadi pelacur, dia rela. Itulah iman seorang pelacur. Jadi yang dinilai Tuhan itu sebuah tingkat kepasrahan total, kesadarannya gitu ya. Iya. Tuhan memposisikan diri sebagai apa, ini jatah saya, begitu. Sementara ini kan paradoks ya Mbak ya. Orang yang sudah berbuat baik puluhan tahun, gara-gara salah sak kecapan, mendoakan Nabi Musa, bla bla bla, akhirnya biar tersesat, meninggal dunia dalam kondisi yang buruk begitu ya.